Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, Pekan Biasa kelima peringatan Santa Scholastica. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai ayat 30 dengan tema dari hati yang tulus mengalirlah iman yang mendalam. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Ada satu ungkapan demikian, jika manis, jangan cepat ditelan. Jangan-jangan itu adalah racun untuk tubuhmu. Jika pahit, jangan cepat-cepat dibuang. Jangan-jangan itu adalah obat yang menyembuhkan. Jika mendengar kata-kata manis, jangan cepat bangga dan tersanjung. Jangan-jangan itu menjatuhkan. Jika mendengar kata-kata yang keras atau kasar, jangan cepat-cepat mundur dan putus asa. Jangan-jangan itu hanya ujian untuk keberhasilanmu. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Siro-Fenisia yang datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Orang-orang Siro-Fenisia sering diremehkan bangsa Yahudi karena dianggap bukan bangsa pilihan Allah. Bahkan bangsa ini kerap menyebut bangsa Siro-Fenisia dengan sebutan anjing. Perempuan Siro-Fenisia ini belum pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi sudah mendengar tentang Yesus itu. Ia datang memohon kepada Yesus agar mengusir setan yang menguasai anak perempuannya. Maka terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan itu. Yesus yang hidup di sekitar orang-orang Yahudi tampak menunjukkan sikap seperti orang-orang Yahudi lainnya di hadapan perempuan tersebut. Yesus mengatakan bahwa ia diutus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Allah. Pembicaraan Yesus memunculkan sebuah kesan penistaan terhadap perempuan itu sekaligus sebagai penolakan Yesus untuk memenuhi permintaannya. Yesus seolah tidak mau peduli pada permintaan perempuan itu dengan mengatakan bahwa yang pertama harus dilayaninya adalah kaum Yahudi. Baru kemudian mereka yang berasal dari luar bangsa Yahudi, termasuk perempuan itu. Walau mendengar kata-kata Yesus yang terkesan kasar dan tidak bersahabat, tidak membuat perempuan itu kecewa dan menyerah. Dengan gigih ia berjuang agar anaknya bisa pulih. Dengan rendah hati ia berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Dengan perkataannya ini, ia mampu meluluhkan hati Yesus.
Yesus terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh perempuan itu dan berkata, "Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perjuangannya tidak sia-sia. Kata-kata yang keras dan kasar tidak membuat ia mundur. Akhirnya harapannya terkabul. Saudara-saudari, kekuatan tekad perempuan Sirofenisia menginspirasi kita untuk ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi semua permasalahan hidup, seberat apapun itu. Tidak mundur dengan kata-kata yang kadang kasar dan menyakitkan demi mencapai apa yang diharapkan. Semua permasalahan hidup tidak dapat diselesaikan hanya dengan semangat yang rapuh. Kemauan dan tekad yang kuat menjadi motor yang menghasilkan mujizat yang membawa kita keluar dari kesulitan. Dari perempuan ini kita belajar untuk menjadi orang yang selalu berkata dan berpikir positif, kendati dalam suasana yang kurang kondusif. Perempuan Sirofenisia tampil sebagai sosok pribadi yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan itu jugalah yang membawa kesembuhan bagi anaknya. Kehidupan kita sehari-hari juga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita merasa gagal dalam hidup kita. Kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jerih payah seakan-akan terasa sia-sia dan tak berguna. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Akhirnya kita malas berdoa. Mari kita belajar dari perempuan Sirofenisia bagaimana ia berjuang dengan gigih memohon kepada Tuhan kesembuhan bagi anaknya, dan tidak mundur dengan ujian kata-kata Yesus yang agak keras asal anaknya sembuh. Kita belajar menjadi orang-orang yang tulus, rendah hati, karena dari ketulusan hati mengalirlah iman yang mendalam akan Yesus.